Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat, memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang lurus, di mana jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustaz Nur Yasin sebagai pemateri malam ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dan para remaja anakku semuanya. Nah, di sini sesuai jadwal yang ada, malam ini akan diadakan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Yasin, yang sebagaimana kemarin diberikan kepada kita semua, yaitu tentang iktikaf. Nah, insya Allah Pak Nur Yasin akan melanjutkan materi tersebut pada hari ini. Pada Pak Ustadz Nur Yasin, dipersilakan. Mohon maaf sedikit ada tambahan. Anak-anak duduknya yang rapi, ya, yang duduknya rapi dan pintar nanti akan dapat hadiah. Nanti akan ditunjuk oleh Bapak Haji Nur Yasin. Hadiahnya ada 3. Siapa yang patut dapat hadiah? Berarti anak yang tertib, yang pintar, nanti akan dites bisa baca apa oleh Bapak Haji. Kalian yang dapat, ya, yang dapat cuma 3 anak. Kepada beliau dengan hormat Bapak Haji Nur Yasin, waktu dan tempat Bapak silakan. Belum dipencet ya? Terus di bawahnya. Sudah di bawah. Makanmu gede. Hah? Yang gak heran kan begitu badan. Kamu badan nggak begitu amat. Tapi gue doyan tidur. Ini ngapain barang lu? Pidal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu, jamaah iktikaf Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Ini malam keberapa? Hah? Puasanya sudah 20 berapa? 22. 24 atau 22? Ini malam 24 atau 23?
Harus benar hitungnya, nanti lebarannya beda. Oh ya, nanti lebarannya beda lagi. Mulai puasa sudah beda, lebaran juga mau beda. Oh bareng ya. Ya, mau bareng atau tidak yang penting puasanya diterima oleh Allah. Siapa yang puasa? Angkat tangan. Loh ini nggak puasa. Waduh. Puasa ya? Puasa. Full. Alhamdulillah. Siapa namanya? Anton. Atul. Hah? Latul. Ya. Ya, mudah-mudahan ya kalian semua puasa. Siapa yang belum pernah batal puasanya? Asbi? Pernah batal? Enggak. Oh ya, nanti adanya kita tunjuk ya. Ini adanya apa ini? Lereng atau bukan? Oh, bukan lereng ya. Petasan bukan ini? Senang petasan siapa yang senang petasan? Gak dikasih hadiah. Begitu ya. Besok gak, siapa yang besok gak ingin beli petasan? Tadi itu udah jujur lagi. Gitu ya. Ya. Kalau bisa besok lagi uangnya jangan untuk beli petasan. Untuk beli apa enaknya cocoknya? Mercon. Oh jajan ya. Bilang ke mama, "Ma, aku nggak beli petasan kok, kasih tambahan dong." Gitu ya. Ya. Kembang api. Ya, sabar ya. Nah, 2 hari yang lalu Ustadz sudah sampaikan tentang itikaf secara bahasa, secara istilah, ya kan? Syarat-syaratnya apa saja, ya kan? Masjidnya yang boleh dipakai itikaf masjid apa saja? Masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Orang yang muslim yang harus itikaf. Kalian muslim atau bukan? Benar. Tapi kok nggak pakai peci? Ini kan begitu ya. Gak apa-apa nggak pakai peci, yang penting pakai celana ya. Betul. Boleh nggak pakai peci tapi nggak pakai celana? Boleh nggak? Nggak pakai peci, pakai celana. Terus pakai peci nggak pakai celana, boleh nggak? Itu kenapa? Boleh pakai sarung. Oh iya kan? Begitu pakai sarung kalau pakai celana ya. Mungkin biar auratnya tidak terjatuh kan gitu. Kalau terjatuh terbuka terlihat begitu. Jadi harus tutup aurat di masjid ya kan. Bersuci, berpakaian yang rapi, bagus gitu. Gak apa-apa pakai kaos, gak apa-apa boleh ya kan. Mungkin dari pakai jas tapi gak ke masjid ya. Betul. Iya, dulu ada yang marahin ketika saya tinggal di Jatimulya. Ada yang nggak pakai baju tapi pakai kaos begini. Ada yang marah-marah. Kok masjid nggak pakai baju? Gitu. Pakai kaos. Memang mau main bola? Begitu katanya. Begitu. Nah Ustaz kan masih kecil juga, oke? Kaos. Kira-kira setuju nggak? Boleh nggak pakai kaos? Boleh. Boleh lah kalau nggak pulang dong. Iya kan? Begitu. Boleh pakai kaos. Tapi lebih bagus pakai apa? Baju, pakai sarung, pakai topi. Topi atau peci? Oh peci. Kalau pakai topi kemana? Ke mall katanya. Ya, begitu kan boleh ke mall. Pasar-pasar. Karena diminum di mall. Enggak ya? Alhamdulillah ya kan. Kalau ke pasar awal boleh minum. Kalau malam? Alhamdulillah. Berarti ngajinya benar nih ya. Jadi iktikaf itu syaratnya muslim, yang tidak muslim tidak wajib. Nah, iktikaf suci badan, suci pakaian, tidak kondisi junub, haid dan nifas. Tapi kalau kentut boleh nggak? Boleh. Kalau nggak bisa kentut nanti sakit perut. Iya kan? Begitu ya kan? Boleh. Tapi kalau junub mandi dulu. Nah, kalau yang junub itu kalian belum ngerti ya, bapak-bapak yang ngerti ya kan? Begitu ya. Haid, nifas, ya mandi dulu sampai suci. Gitu. Kalau belum suci ya nggak usah iktikaf di masjid. Boleh ibu iktikaf di masjid boleh asal tidak ada fitnah. Kemudian harus orang yang sudah besar, yang kecil-kecil belajar boleh ikut ya kan? Ikut tidur di masjid. Kok tidur di masjid? Iktikaf. Gimana? Kalau tidur di masjid ya begitu ya.
Ini itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Kalau iktikaf harus niatnya iktikaf, bukan pindah tidur. Kan gitu. Tapi kalau sudah iktikaf ketiduran boleh nggak? Nah, capek ngantuk tidur boleh nggak? Boleh. Tapi kalau niat tidur tapi iktikaf gimana? Nah, jadi niatnya tetap iktikaf. Jangan niat tidur tapi untuk iktikaf. Jadi iktikafnya dalam kondisi tidur, jangan gitu ya. Iktikaf harus di masjid, jangan di lapangan, jangan di tenda, ya kan? Itu bukan iktikaf, itu panitia iktikaf, begitu ya. Begitu. Mudah-mudahan yang panitia iktikaf yang sibuk ngurusin nasi, ngurusin makanan, ikut dapat pahala orang iktikaf karena memfasilitasi, membantu orang iktikaf. Gitu. Ya gak apa-apa. Maaf Ustaz, saya gak bisa iktikaf. Kenapa? Masak gitu. Kenapa? Beli nasi. Kenapa? Beli ayam. Kenapa? Beli rendang. Kenapa? Beli air. Jadi gak bisa tetap di masjid gitu. Pahalanya seperti orang yang iktikaf gitu. Boleh gitu. Terus kemudian berikutnya ya, masjid yang boleh pakai iktikaf adalah masjid yang dipakai sholat berjamaah. Dan setiap masjid yang memiliki imam dan muadzin maka sah dan boleh dilakukan iktikaf di dalamnya. Kalian, teman kalian boleh, biar kalian ikut dapat pahala. Nah kalau masih kecil dapat pahala, siapa yang dapat pahala? Orang tuanya. Jadi kalau kalian rapi begini, orang tua seneng, ya kan? Nanti jadi anak soleh. Mau jadi soleh atau salah? Begitu ya. Gitu. Sudah ngantuk? Oh belum. Itu kalau lihatin gitu, kenapa itu? Itu katanya uang kedap-kedip itu. Ya kan? Nah, itu yang ngantuk boleh, boleh ya. Nah, begitu juga iktikaf yang harus kita perhatikan adalah kata Imam Malik nih, setiap masjid tidak diharuskan di dalamnya didirikan sholat berjamaah ya, karena tidak ada nas atau dalil yang sahih. Itu kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Dawud, tidak harus yang ada sholat jamaahnya ya. Yang penting berbentuk masjid boleh iktikaf di situ. Itu kalau Imam Syafi'i. Nah, begitu. Tapi diutamakan kalau kita iktikaf itu ya kata guru kita ya, lebih diutamakan iktikaf dilakukan di masjid jami karena Rasulullah telah iktikaf di masjid jami. Ini masjid jami atau masjid jamak? Jami. Jami. Apa artinya masjid jami? Tahu nggak? Artinya masjid jami? Ada tulisannya. Masjid Jami Biarin buat. Kenapa? Di dalamnya digunakan sholat berjamaah. Di dalamnya setiap Jumat diadakan sholat Jumat. Boleh gitu ya. Ini namanya masjid Jami. Nah sekarang yang membatalkan puasa. Ya. Kalau sudah dewasa bersetubuh, ya boleh. Yang kedua, ya, mencium yang dengan syahwat, mencium perempuan. Kalau laki-laki mencium perempuan nggak boleh, ya pakai syahwat, ya kan, pakai nafsu, ya kan. Nah yang ketiga yang tidak sah puasanya batal kalau ketika puasa. Kemudian terjadi yang ketiga adalah pingsan. Pingsan, nggak sadar, itu batal iktikafnya. Atau gila, ada orang gila nggak iktikaf? Ada ya? Itu Bapak. Jadi kalau orang gila itu batal. Makanya berdoa kepada Allah jangan sampai jadi orang gila. Ada yang gila beneran, ada gila contohnya ngeprank. Begitu Pak. Jadi ya bohong, kan ya ngeprank, nyebar berita bohong. Mabuk, boleh kan mabuk? Ada orang sini yang mabuk? Pernah lihat nggak di sini gambar ada yang mabuk? Enggak ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang mabuk dibilangin, Bang, jangan mabuk Bang, ini ada artimu. Ya, apa artimu?
anti mabuk. Kasih anti mabuk ada yang mabuk ya. Nah begitu. Itu kalau mabuk kendaraan pakai anti Ustaz. Kalau mabuk beneran ya dia disiram air aja. Diguyur nanti sadar lagi. Ya kan? Nah ini yang ketiga. Yang keempat, keluarnya haid dan nifas. Kalau ibu-ibu itu membatalkan itikaf, ya udah nggak usah itikaf. Insya Allah dengan niat itikaf, tapi karena gara-gara haid dan nifas melahirkan, ya udah pulang aja. Insya Allah niatnya nyampe kepada Allah. Terus batal itikafnya yang kelima adalah murtad dari Islam. Apa murtad artinya? Keluar dari Islam. Apa? Keluar dari Agama Islam. Alhamdulillah min. Ada nggak begitu? Ada. Saya dari pendeta ada. Bahkan dia nyuruh ayat-ayat Quran ada 300 ayat untuk dibakar, dicoret dari Al-Quran. Cocoknya orang begitu diapain? Digebukin? Jangan disiksa, kasihan, didoain aja, cepet. Pokoknya mati, jangan. Cepat dapat hidayah, cepat toh obat, begitu loh cepat mati. Gimana sih? Ya, itu. Jadi kalau murtad itu keluar dari agama Islam. Ya, misalnya contoh keluar dari agama Islam murtad apa misalnya? Datang ke masjid itikaf, terus kemudian bawa cincin ini. Kalau saya begini kan, itu semua taksi akan berhenti. Musyrik enggak? Enggak, karena begininya di jalanan. Ini bukan untuk diyakini ini untuk menghentikan taksi, bukan, angkot bukan, tapi apa? Bukan cincinnya yang memberhentikan taksi ataupun angkot, tapi apanya? Tangannya. Jadi nggak musyrik. Ini cincin kalau saya beginiin, begitu kan? Itu angkot, taksi, delman, ojek juga berhenti. Itu bukan karena cincinnya, tapi karena apanya? Tangannya. Coba tangannya di sini, cincin di sini, ya kan? Bisa nggak? Cincin di sini, nyetopin taksi angkot, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau nggak pakai cincin bisa nggak? Gini, taksi angkot berhenti, bisa. Gitu. Jadi yang memberhentikan bukan cincin, tapi kalau cincin ini kalau saya pakai, semua wanita akan melihat saya. Begini, kalau begini. Cincin ini punya nyoni katanya orang Jawa, kan? Punya nyoni, punya kekuatan, punya magicin, kan gitu kan? Punya kekuatan, ngomong gitu. Nah disinilah musyrik namanya. Mengakui ada kekuatan cincin di luar kekuatan siapa? Allah. Tidak boleh. Di saat itu ketika ngomong di sini, kalau ada yang ngomong begitu, dia musyrik. Mengatakan bahwa cincin punya kekuatan. Cincin itu seperti tas ini, seperti laptop, seperti handphone. Udah dilempar juga gak bisa ngapa-ngapain. Begitu. Berlempar ya. Pecah nggak? Iya ya. Ini kata Allah, jika kalian syirik kepada Allah maka terhapuslah amal kalian. Gitu. Jadi kalau ada orang musyrik, contohnya kesini hujan-hujan, begitu kan, datang sini hujan lebat misalnya gitu kan. Terus kita ngundang dukunnya datang, capi, hujannya berhenti, gitu. Ya, terus kita percaya pada dukun itu bahwa yang memberhentikan hujan siapa? Dukun, begitu. Itu orang itu sudah musyrik. Kenapa? Mendatangi dukun dan dia percaya bahwa hujan diberhentikan oleh dukun. Padahal yang memberhentikan hujan dan menurunkan hujan siapa? Allah. Siapa yang datang pada dukun dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari. Begitu. Mau sholatnya diterima atau tidak diterima? Berarti boleh nggak pergi dukun? Kalau dukun bayi, boleh nggak? Kenapa dukun bayi nggak boleh? Lah bidan. Lah kalau ibu kalian hamil kemudian mau melahirkan, terus bidan nggak ada, siapa yang nolong? Nah, dokternya cuma bisa nyuntik, gitu ya kan?
hebat. Kalau pas lahiran bidan yang ngurusin. Nah bidan itu zaman dulu namanya dukun bayi, itu dukun bayi. Sekarang ada bidan. Jadi kalau dukunnya dukun pijet, tahu dukun pijet? Nah, yang dipijit apanya biasanya? Kaki, apa lagi? Badan. Nah, boleh nggak mendatangi dukun pijet? Dukun ini bener nih. Kalau pijet enak rasanya ke badan. Nah, itu termasuk musyrik atau tidak? Kenapa? Karena dia bukan dukun yang meramal ataupun yang menentukan takdir orang, takdir sesuatu. Dia hanya dukun yang mijit badan orang. Paham? Alhamdulillah. Tanya bapak-bapak paham nggak? Iya, begitu ya. Nah, kalau itikaf supaya nggak batal apa? Gitu kan? Ada satu lagi yang membatalkan itikaf. Keluar dari masjid yang tidak ada kepentingan dengan keperluan syar'i, maksudnya tidak ada yang mendesak, misalnya ngobrol di luar. Tapi kalau keluar ke toilet, keluar mau makan, keluar ketemu istri, ada pesan yang belum disampaikan, boleh, gitu ya. Karena di antara syarat sahnya itikaf adalah diam di masjid itu. Jadi ada 6. Dah habis nih materinya. Habis. Nah, berikutnya, apa saja aktivitas yang diperbolehkan ketika kita iktikaf di masjid? Wah. Jadi kalau membaca Quran itu bukan boleh, tapi itu dapat pahala. Ini yang bukan sunnah, bukan wajib. Nah, ya, berdasarkan hadis yang diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah. Begitu. Contohnya apa yang diperbolehkan? Misalnya rambutnya gatel, boleh nggak? Boleh. Rambutnya acak-acakan, gitu kan? Rambutnya acak-acakan, gitu kayak Bang Aslam, ya kan? Begitu acak-acakan. Boleh nggak kita sisirin? Boleh nggak? Boleh. Begitu. Boleh nggak diacak-acak juga? Boleh. Begitu. Oh itu mah hak asasi manusia. Itu jadi boleh. Pakai rambut acak-acakan, pakai nus itu boleh-boleh saja. Begitu. Ya nggak boleh itu sudah nggak itikaf di masjid nyaci maki rambutnya ustaz. Rambutnya ustaz itu putih semua. Oh, ya kan? Beda kalau nyegah Bang Aslam kan gitu kan, rambutnya hitam, bagus gitu kan, jadi kepalanya besar. Besar kepala atau kepala besar? Ya, begitu ya. Jadi boleh. Jadi seperti saya, seperti Bang Aslam, semuanya yang penting kan tidak mengganggu orang. Jangan sampai pas tidur rambut kita lagi besar begitu. Oh, gitu kan? Oke, itu kita tawa-tawa ya. Jangan. Jadi gak apa-apa, rambutnya dibeginiin, digituin, sah. Tidak dilarang. Memotong kuku, gitu. Membersihkan badan dari kotoran yang melekat, misalnya ada tai cicak di situ, jatuh, gitu. Kalian tidur nggak tahu, nempel di telinga. Yang tahu kawannya begitu. Kalian bisa lihat telinga kalian nggak? Sama dong. Oh, ya kan? Nah terus nempel tuh tai cicak. Kadang ada cicak di situ, di sana kan gitu. Kemudian cicak itu kotorannya nempel, kita tidak tahu tidur di situ, nempel, gitu kan, nempel di sini. Nah kotoran melekat di badannya, ya nggak apa-apa, buang aja. Tidak membatalkan apa? Iktikaf. Ini ada kata Rasulullah SAW. Kasusnya Rasulullah menyisir rambutnya, boleh. Nah begitu. Gimana caranya, bapak-bapak? Ini ada kisah. Boleh kita praktekkan, dan saya pernah praktekkan waktu 10 hari full saya nggak pulang dari masjid. Begitu. Ya, ketika saya waktu itu nggak mau lagi menerima ceramah. Sekarang ternyata mereka protes bapak kalau saya nggak mau ceramah. Begitu kan? Ustaz ini Ustaz isi iftar jama'i, sholat taraweh, gitu kan? Saya udah stop sebenarnya. Ya, tapi banyak yang minta. Begitu. Dulu saya stop, Pak. Jadi saya full 10 hari dari Maret 21 sampai sebelum Lebaran.
sejak tahun 96 sampai 2000-an berapa gitu. Setiap itikaf saya udah pulang kampung nggak pulang kampung, itikaf di masjid gitu. Kalau banyak orang itikaf, tapi itikafnya bukan di masjid, di Pantura padahal ya, di Pantura ada yang di sana Nagrek atau Nagrek. Kalau Nagrek di sini pojok timur kan itu Nagrek sono itu bermacet-macetan. Kemarin saya lihat juga ada di Bresti, apa Bresti Pak? Brebes Timur itu saya lihat, saya sekali-kali lah begitu saya pulang kampung sebelum Id begitu, masya Allah itu itikaf panjang berapa puluh kilo itu di jalan tol sebelum Brebes Timur begitu. Saya sampai rumah itu malam hari Id, padahal pulangnya sudah tanggal 27, 52 jam. Coba sekali-kalinya, setelah itu saya nggak mau lagi. Itu coba pertama dan yang terakhir sebelum Id kok. Gitu. Jadi akhirnya saya enggak. Sekarang saya tidak full di masjid 10 hari. Kenapa? Banyak yang minta untuk dikasih ilmu. Gitu. Nah, Rasulullah ketika dulu yang diceritakan kisahnya oleh Aisyah. Nah di sini misalnya ada jendela. Kan orang zaman dulu kan nggak ada salon ya, nggak ada salon, nggak ada barbershop, nggak ada. Tahu barbershop? Apa itu barbershop? Potong rambut, bukan itu, bukan barber di shop gitu. Oh ya kan. Jadi begini, Rasul ini jendela nih, kayak begini nih. Kepala Rasul dikeluarin. Kan rumah Rasul di kirinya masjid. Kalian tahu nggak rumahnya Rasulullah? Belum tahu? Di mana? Di mana? Cibitung. Nah, bukan Rasulullah di Cibitung. Bulan apa? Bukan di mana? Oh di Mesir. Itu memangnya martabak Mesir. Oh gitu. Ini kayaknya macam-macam di KM nih, martabak Mesir nih. Begitu ya, begitu ya. Jadi Rasulullah rumahnya bukan di Mesir, tapi di mana? Mati, kasih hadiah satu. Madinah. Hati-hati. Kalau aku tadi kenapa tadi? Puasa nggak tadi? Beli mercon nggak? Oh enggak. Tadi kepleset ya. Begitu. Bapak dan Allah. Jadi Rasulullah rumahnya di samping kanan. Samping kiri masjid. Rasulullah SAW begini. Kepalanya di sini kan. Nah, begitu. Oleh Aisyah radhiyallahu anha disiram air. Dikasih air biar adem. Panas di Madinah itu kalau panas sangat panas, kalau dingin musim dingin sangat dingin. Saya pernah pas waktu umrah haji waktu itu ya, itu sampai cuma 12 derajat Celcius, dingin sekali. Itu jam 2 siang, jam 12 itu dingin, begitu, pakai jaket begitu. Tapi pernah juga di Mekah itu 40 derajat Celcius, panas sekali, sering minum dan sebagainya. Nah, karena panas di musim panas Rasulullah keluarkan kepalanya, kemudian disiram air biar dingin oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu, disisiri oleh Aisyah. Ngomong-ngomong, bapak kalian pernah disisirin mama enggak? Enggak, jujur deh. Begitu ya, begitu. Hasbi gimana? Ayah pernah enggak disisirin oleh mama? Enggak. Begitu. Kasih tahu ya. Begitu ya. Ini penting ya. Coba tanya-tanya, siapa tadi pas puasa kemudian berbuka di rumahnya? Abinya, ayahnya, papanya disuapin mamanya. Siapa katanya? Enggak ada. Berarti gak dikasih hadiah dong. Benar. Mamanya nyuapin papa? Enggak. Tapi ngomong ya, jadilah. Kan gitu ya. Begitu. Nyuapin mama, papa. Ya siapa sekarang yang papanya nyuapin mamanya? Benar. Disuapin begitu. Tuh nyuapin kalian. Oh diingat-ingat dulu ya, agak bantah loh hadiahnya. Begitu gimana masih diingat begitu, gak boleh ngarang. Begitu, jadi boleh ya papanya disisirin. Itu tanda bukti bahwa Nabi Muhammad itu bahagia. Nah,
kehidupannya dalam rumah tangganya, harmonis dalam rumah tangganya. Gitu. Ngomong-ngomong, bapak kalian sama papa kalian ada yang suka berantem nggak? Oh pernah. Doain ya, doain jangan sampai mamanya berantem ya. Begitu ya, mamanya jangan sampai berantem ya. Itu kalian di sini tuh fungsinya itu doain papa, ya Allah, papa jangan berantem sama papa. Uang saku saya gak datang nanti kalau papa berantem kan gitu ya. Begitu. Nah ini Rasul-Rasul begitu harmonis. Begitu disisirin. Begitu. Ustaz Yasin udah begitu waktu itu di Masjid Raya Jatimulya karena rumahnya dekat. Begitu. Saya disisirin oleh istrinya Ustaz. Begitu. Begitu. Ya boleh. Nah tidak diharamkan menyisir rambut, potong rambut, potong kuku boleh, ya kan? Nah, begitu. Itu yang kedua yang diperbolehkan. Nah, keluar masjid untuk mengantarkan keluarganya untuk pulang dari tarawih boleh, ya kan? Begitu. Juga untuk ngambil makanan juga boleh, begitu. Usul apa namanya? Urusin makanan orang yang sahur boleh, yang berbuka juga boleh, kan gitu. Beli martabak juga boleh, beli singkong keju boleh, yang nggak boleh. Nah, yang nggak boleh tadi sudah disampaikan. Yang nggak boleh sudah nggak bawa singkong, nggak pergi ke masjid, itikafnya nggak dapat pahala, nggak boleh pahalanya, ya kan? Begitu. Jadi bapak ibu ini perlu saya sampaikan. Biasakan di rumah tangga kita, anak-anak ini jadi saksi. Kalau kita bahagia, anak-anak juga ikut bahagia. Kalau anak-anak berantem, semua bapak ibunya berantem, anaknya juga ikut. Jangan. Begitu lah. Kan begitu. Gak boleh diikutin. Kalau berantem jangan ikut berantem. Begitu ya. Jadi bapak ibu ini adalah bukti anak-anak kita ini jadi saksi bagi kita ya. Kalau kita berantem, anak-anak kita nyaksiin gitu. Kalau berantem di kamar saja bapak ibu ya, jangan ketahuan anak. Nanti pas anaknya lihat bapaknya berantem sama ibunya, begitu pas keluar kawannya ditablokin, kemudian nggak ada. Kisahnya nyata, begitu ya di Cikarang sana. Anaknya dari satu rumah tangga yang broken home, pas di pondok pesantren ngumpulin kawan-kawannya karena lihat bapak ibunya berantem. Ya doain ya bapak mama biar rukun ya. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Jadi bapak-bapak ini keluar rumah untuk ke masjid, kemudian pulang mengantarkan istrinya mau kemana pergi mana boleh. Gitu. Walaupun niatnya itikaf di masjid, tapi sangat mendesak, misalnya mau belanja boleh. Gitu ya. Tapi jangan lama-lama belanjanya, ya kan? Begitu. Lama di pasar atau lama di masjid kalau itikaf? Kalau lama di mall, lama di pasar, itikafnya bagaimana? Itu itikaf bukan di masjid tapi itikaf di mall gitu. Sekarang banyak itikaf di mall atau di mana? Oh, masjid. Alhamdulillah. Yang boleh lagi, yang keberapa nih, Mas? Tidak. Yang kelima, makan dan minum di dalam masjid. Ya, boleh. Ya, begitu. Ya, tadi udah makan belum? Kok nggak ngajak-ngajak Ustaz? Ini nih kalian nih, kalau lagi makan aja lupa Ustaz. Gitu. Kalau lagi makan, kalau lagi lapar nggak ingat Ustaz juga. Gitu ya. Jadi kalau pas lapar makan, kalau pas haus minum boleh di masjid. Ngantuk minum kopi boleh nggak? Ngantuk minum kopi boleh. Yang nggak boleh itu lagi tidur minum kopi. Kenapa? Lah, bisa masuk hidung, bisa kesini matanya ya. Gitu ya. Kalau lagi ngantuk minum kopi boleh nggak? Boleh. Minum teh? Boleh. Begitu silakan yang ngantuk, kan? Boleh. Begitu ya. Terus tidur di masjid juga boleh. Gitu. Tidur. Nah, itu boleh, ya. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian asal ketika tidur niatnya jangan sampai kita ngompol. Ya. Ya, ngiler boleh gak ngiler? Apa ngiler itu? Ngeces, ya kan
gitu. Begitu. Makanya boleh bawa bantal biar kalau ngiler ke bantal biar nggak ke karpet. Kalaupun terkadang ada juga begitu saya sujud ternyata bau iler. Oh gitu. Itu benar-benar tega itu ya. Nggak pernah di laundry ke karpetnya. Begitu ya Allah ini orang lagi. Oh gitu ya. Begitu. Itu benar-benar tuh. Nggak tahu di mana waktu itu, masya Allah ya. Kalau diungkapin masjidnya mana ya. Begitu. Sudah jam 11. Udah jam 11. Masih kuat? Lah iyalah kalian main makan. Lagi ustaznya belum makan banyak ini. Ngopinya juga belum disiapin, martabaknya belum datang ini kan. Begitu ya. Begitu. Nah, ya, matanya David. Bapak-bapak ibu dan bapak dalam itikaf perlu diperhatikan. Ya. Memang zaman Rasulullah nggak ada itikaf itu disiapkan makanan, nggak ada. Disiapkan buka sahur itu nggak ada. Apalagi sampai itikaf dikasih hadiah yang itikaf, ya kan? Begitu nggak ada. Tapi saya pernah nyoba, boleh kalau ingin masjid kita makmur, gitu. Cari donatur yang siap untuk memberi hadiah, gitu. Untuk para peserta itikaf yang misalnya yang 10 malam full, hadiahnya ini apa, ya kan? Yang 10 hari 10 malam full, hadiahnya apa lagi? Gitu kan? Ada yang malamnya saja karena siangnya kerja, boleh begitu. Cari layanan kasih hadiah. Insya Allah masjid ini penuh dengan ya. Tapi saya berharap sebelum itu, sebelum jamaahnya banyak, kalau bisa kamar mandinya ditambah. Kamar mandinya kurang. Antri saya lihat, betul nggak? Antri nggak kalau butuh? Butuh antri nggak? Kencing butuh, kencingnya antri nggak? Antri ini jujur nih, nggak bisa dibohongin. Gitu. Tambah kamar mandinya, tambah WC-nya, tambah toiletnya, urinoir ya, ditambahin. Supaya apa? Biar jangan antri toiletnya. Apalagi kalau ada ibu-ibu banyak, gitu kan? Nah ini harus banyak. Gitu. Jadi saya pernah pertama kali saya buat itikaf tahun 96. Berapa tahun yang lalu? Sudah lahir belum? Belum. Asram tahun berapa lahirnya? Tahun berapa lahir? 2003 belum lahir. Terus ada itikaf di sana, Tebet Mas ke rumahnya. Ya, di Tebet Mas ada masjid namanya Masjid Ittihad, 2 lantai. Ya, itu kita nggak ngomong, cuma diumumkan aja. Masjid Ittihad akan adakan itikaf. Begitu 10 hari 10 malam. Siapa yang daftar silakan. Imamnya apa 30 juz. Gitu. Imamnya apa 30 juz sekali sholat malam 2 juz. Nah 10 malam itu full. Berapa Pak yang daftar Bapak Ibu yang ikut itikaf? 600 orang. Ya. Itu sampai dibuatkan untuk tas-tasnya supaya tidak berantakan, dibuat tenda peleton, 2 tenda peleton. Kita sewa dari tentara angkatan darat, itu disewa. Untuk tas-tas ini nggak ada di masjid, gitu nggak ada. Ditaruh di tenda peleton, dikumpulkan secara rapi, ada yang jaga. Tidurnya tidak di masjid, karena 2 lantai, masjidnya di atas, di bawah lantai bawah yang biasa untuk hajatan dipakai tidur, dipasang karpet yang bersih. Gitu, tidurnya di bawah. Ya, di atas untuk sholat, untuk tilawah, untuk zikir, untuk taklim. Begitu. Nah ini penting kita belajar seperti itu. Nah, jadi artinya ketika kita itikaf itu sudah rapi, tidak ada berantakan. Satunya tilawah, satunya tidur. Ya nggak apa-apa ketiduran. Tapi kalau di masjid yang mau tidur ke bawah, biar ilernya tidak tercium orang begitu bapak-bapak, ya kan? Kalau di sini kan tidurnya di sini semua, pakai tidur, pakai sujud, begitu. Oh tuh bawa bantal begini, begitu ya, begitu. Coba bayangkan bahwa ketika kita tidur di karpet, kemudian ada bantal, udah ngiler, kan gitu, begitu. Betapa dolimnya kita ketika ada yang sujud di depan tempat kita, tempat tidur kan gitu. Kalau baunya seperti aroma kasturi sih nggak apa-apa, begitu kan, begitulah. Ini penting saya sampaikan ya, jadi seperti itu. Ya,
jadi kalau nanti sebelum kita umumkan ada etika dan sebagainya, apalagi ada hadiahnya. Kalau etika di Masjid Jami Al Barokah ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Ini apa hadiahnya? Bagus sekali ada emasnya ya. Bagus, kan? Nah, seperti ini akan banyak nanti yang etika. Seperti Al-Azhar, kemudian saya juga mulai di Masjid Pekayon Indah, Masjid Darussalam, Masjid Raya Jatimulya dan beberapa masjid lainnya. Ya. Nah, seperti ini harus disiapkan sarana prasarananya. Untuk apa? Zaman Rasulullah nggak ada kamar mandi memang. Banyak itu nggak ada, apalagi keran atau keran Pak. Keran urinoi itu nggak ada. Kalau mau buang air ya jauh, ke tempat yang jauh tidak kelihatan orang. Gitu, nggak ada PDAM itu nggak ada, begitu kan? Apalagi handphone, spanduk diumumkan imam dari Masjidil Aqsa, nggak ada, begitu nggak ada, begitu. Tapi intinya bukan di situ. Kita itikaf buat nyaman para mutakifin, ya, dengan sarana yang lengkap, yang bagus, yang bersih, gitu. Karena banyak orang Bapak punya image. Kalau pergi ke toilet, jangan ke toilet masjid. Kenapa? Ada keradanya. Jadi ibu takut kalau ada masjid, ada toilet, ada kamar mandi, sampingnya ada kok keranjang. Apa? Keranda itu tempat apa? Kambing. Hah? Buang air. Oh, untuk mayat begitu. Takut bapak-bapak. Jadi keranda tempatnya yang khusus. Ibu-ibu jarang ke masjid, kenapa? Takut dia apa? Keranda. Banyak yang takut. Kalau saya biasa begitu ya. Begitu. Tapi banyak yang takut ada kerandanya. Jadi keranda itu jangan taruh di dekat toilet apa. Ibu-ibu akhirnya nggak mau ke masjid, ya kan? Untuk toilet ke masjid. Nah, ini penting juga saya sampaikan. Nah, kemudian selain kamar mandi, tempat kebersihan, ya, kemudian juga ini bagus di masjid kita ini. Nah, nyaman Pak. Nyamuknya nggak banyak. Kenapa Pak? Ada AC-nya. Karena AC-nya ada, maka pintu-pintu jendela tertutup. Oh, terbuka. Tertutup. Begitu. Kalau sudah tertutup, nyamuk masuk enggak? Masuk. Enggak. Begitu. Ada Pak. Yang belum ada ini enggak apa-apa. Begitu enggak ada AC-nya enggak apa-apa, ya kan? Enggak apa-apa. Ini zaman Nabi juga enggak ada AC. Enggak ada AC, enggak ada. Gitu. Ini juga enggak ada ini, enggak ada zaman Rasulullah. Ini juga enggak ada. Ya kan? Kacamata juga enggak ada kacamata. Kenapa? Jangan jarang yang baca. Kenapa? Ilmunya di otak, ya kan? Ilmunya di pikiran beliau dan para sahabatnya, begitu. Artinya zaman Rasulullah banyak hal yang zaman sekarang nggak ada, tapi zaman sekarang tidak masalah. Itu boleh, insya Allah. Pakai mic, pakai sound system, pakai laptop, pakai handphone, ngajinya begini, boleh, begitu ya. Artinya kita semuanya, ya. Persiapan untuk iktikaf harus kita maksimalkan untuk menjadikan mu'takifin, ya, bisa khusyuk iktikafnya dan target-target menghafal Quran, membaca Quran. Kalau bisa banyak ngaji Qurannya daripada ceramahnya. Betul? Setuju nggak? Selesai berarti? Kalau nggak selesai kan setuju. Banyak ngaji Quran ya gimana enggak begitu. Ustaznya maunya ya setuju begitu. Ya. Jadi Bapak kalau Imam Malik ya, ketika beliau mengajar ya, waktu iktikaf itu taklimnya diganti dengan banyak membaca Quran. Yang jadi masalah kalau kita belum banyak mengerti tentang hukum-hukum Al-Quran, cara bacanya Al-Quran. Nah, maka boleh ketika iktikaf ada taklim bagaimana cara mengeluarkan huruf dari mulut. Itu namanya belajar Al-Quran makharijul huruf. Makharijul huruf apa? Bagaimana huruf keluar itu tempat keluarnya dari mana? Begitu. Bukan mulut aja, semua dari mulut kecuali yang tidak keluar dari mulut berapa huruf gimana? Semua dari mulut tapi beda-beda. Contohnya misalnya A dengan A sama atau tidak? Beda. Karena ada yang kemarin ini belajar an'amta, gitu kan? Begitu. An'amta. Bacanya bukan an'amta tapi am'amta. Boleh enggak? Boleh. Benernya gimana? Kok am'amta?
Abang Zidan ya. Itu an jadi Bapak Rasulullah A dengan beda. Kan? H dengan H B beda. Nah itu diajarkan di sini waktu etika gitu ya. Betul kan bacaan kita Bapak? Kalau misalnya ada yang misalnya merasa dirinya misalnya kayaknya bacaan saya itu kurang pas gitu ya, tanya ada yang ngerti kalian ini ya. Mungkin jangan mengulangi lagi ya Rizky ya. Mungkin itu sudah apa berapa juz? Kemarin ada kawan kalian yang sesungguhnya suka azan. Siapa namanya itu anaknya Pak itu? Anim apa siapa? Aldi Pari ya. Bapak ada lomba azan, dapat juara dia, dapat hadiah 500.000. Begitu. Iya, dia keluar untuk ikut lomba azan. Saya lihatin dapat amplop 500.000. Begitu. Di sini sudah ada belum lomba azan? Belum. Kalau ada dia beli Ustadz ya. Ustadz mau ikut lomba azan. Hadiahnya berapa tadi? 500.000. Gitu. Kalian mau nggak? Belajar dulu azannya sama Gipari sama siapa tadi? Hanif. Suaranya merdu, ya kan? Begitu. Nah ini penting nggak para ulama? Di masjid kita harus kalau bisa ada ustadz yang bisa ngajar qiraatul Quran yang pakai suara yang merdu. Ada bayati, ya kan? Nah, ada ras, ya kan? Ada macam-macam lah, gitu kan? Nah itu harus kita pelajari juga supaya apa? Anak-anak kita bukan sekedar lurus saja baca Qurannya, tapi ada lagunya. Karena kata Rasulullah begini Bapak. Nah, ketika etikaf itu kita manfaatkan, optimalkan untuk belajar Al-Quran. Rasulullah mengatakan, Zayyinul Qur'ana bi aswadikum. Hiasilah Quran itu dengan suara yang merdu dari kalian. Kalau hadis yang lain dibalik, Zayyinu aswadakum bil Qur'an. Hiasilah suara-suara kalian dengan lantunan baca Quran. Gitu. Jangan sampai kita banyak dengar ya kan lagu-lagu Qurannya jarang. Begitu. Kita sering chatting-chattingan kuat 1 jam 2 jam chatting-chattingan. Tapi kita nggak baca Al-Quran. Itu bapak-bapak ya, anak-anak kita harus kita arahkan gitu. Supaya apa? Quran menjadi karakter kita. Quran menjadi panutan kita, tuntunan kita, bukan tontonan. Kalau Quran dibaca di masjid menjadi tuntunan. Tapi kalau Quran dibaca di jalanan namanya apa? Kenapa? Kok jadi tontonan? Kenapa Pak? Kalau Quran dibaca di jalanan, misalnya Bapak bilang kalau rame-rame nih ketika keluar di jalan depan pasar, kalau duduk di situ begitu sambil baca Quran, kira-kira jadi tuntunan atau tontonan? Kenapa kok jadi tontonan? Di pinggir jalan. Kenapa di pinggir jalan? Dilihat setan atau iblis? Bukan setan, bukan? Iblis siapa yang lihat? Manusia. Kalau dia manusia namanya jadi apa? Tontonan. Gitu. Jadi tonton orang. Gitu. Tapi kalau dibaca di masjid jadi apa? Tuntunan, jadi petunjuk gitu. Ya udah kalau baca Quran jangan di jalanan. Kenapa? Jadi apa tadi? Jadi tontonan dan ditabrak motor karena di jalanan begitu. Baca Quran jangan di jalanan begitu ya. Begitu. Nah ini penting saya sampaikan untuk kita bersama karena terkadang ada yang bikin action show off. Apa show off? Langsung bilang dari ya. Show off itu ingin dilihat orang begitu, baca Quran. Di terminal, di stasiun, suaranya ditinggikan, begitu kan? Nggak usah harus keras-keras, udah baca Quran pelan-pelan aja. Kalau baca pura-pura bawa handphone, ya kan? Dikiranya chatting-chattingan, ya kan? Yang chatting-chattingan. Ternyata dilihatnya apa? Al-Quran. Nggak usah keras-keras, jangan nanti kan? Terus itu pelan-pelan, nggak usah. Nun, walaupun itu, nggak usah. Ya kan? Begitu. Sode langsung keras. Yasin, Al-Qur'anil Hakim. Ya, itu namanya apa? Apa Pak? Pamer. Nah, untuk bilang
kita kan nggak usah ikutin yang seperti itu. Nah, gitu. Jadi orang tua optimalkan ketika itikaf banyak baca Quran. Yang belum hafal Quran ya makanya juz 30, yang belum hafal ditambahin hafalannya. Begitu Bapak-bapak, sudah jam 11 kurang 5. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada, enggak ada. Kalau enggak ada saya tanya. Ya, kalau enggak ada saya tanya. Boleh enggak ditanya? Ya, saya tanya. Nih. Hasbi mana Hasbi? Ya Allah tidur. Hadiah enggak dapet deh, tinggal 2 nih. Angkat tangan dulu baru jawab ya. Biar tertib. Apa saja tadi, siapa yang bisa menyebutkan yang boleh dilakukan orang iktikaf di masjid? Angkat tangan. Apa kamu? Oh, benar salah? Salah. Yang boleh kalau baca Quran itu sunnah. Siapa lagi yang angkat tangan? Apa? Boleh tidur, benar salah? Loh kok salah? Kok benar? Benar salah? Boleh gak tidur di masjid? Pertanyaan Ustaz tadi apa? Apa yang dibolehkan di dalam masjid bagi orang yang iktikaf? Ini tadi jawabnya apa? Boleh gak? Boleh gak kasih hadiah? Lu kok enggak? Enggak. Gimana? Oke, itulah ini namanya dengki. Oh, enggak boleh dengki ya. Begitu ya. Astagfirullah. Minta maaf ke dia. Oh. Boleh enggak kasih hadiah nih? Salah. Ikhlas. Yang putih atau yang merah? Merah putih dong itunya. Oh, maunya yang merah putih? Merah. Udah sini. Ada pitanya. Nah, berikutnya lagi. Mantap, udah dapat hadiah. Terima kasih dong Bapak DKM. Halo. Oi, jangan buka dulu Ustaznya belum dapat kok. Nah, ya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Apa saja tadi yang membatalkan orang iktikaf? Angkat tangan. Apa? Wah, pingsan. Yang duluan ini atau sini? Tadi yang kata. Oh ini. Jangan dulu maju, tanya dulu. Oh, ikhlas gak ini dikasih? Ikhlas ini. Begitu. Belum. Tadi puasa enggak? Oh, enggak. Alhamdulillah. Ini kasihan yang putri nggak dapat hadiah Pak DKM ya. Begitu ya. Begitu yang putri nggak dapat hadiah, ya kan? Ya, nggak apa-apa. Nanti insya Allah ada hadiah lain untuk yang putri. Dan cukup ya Bapak ya. Ini hanya sekedar hiburan aja. Dulu nggak usah banyak-banyak. Yang penting kita iktikafnya mudah-mudahan dapat paham. Mohon maaf kalau ada salahnya. Semoga Allah memaafkan kita dan diterima iktikaf kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika